dengan Ibu Naila? Iya betul Mbak, selamat siang, saya Naila. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Untuk kabar ini alhamdulillah baik sih Mbak. Cuma ya gitu, saya tuh tadi disuruh keluar pas sini katanya gara-gara tadi saya tinggi. Aduh saya kesel banget deh kalau harus diet-diet yang kayak gitu. Saya sibuk di rumah, terus juga misalkan diet kayak gitu mahal Mbak. Baik, saya mengerti perasaan Ibu. Kedengarannya Ibu merasa agak terbebani ya dengan pikiran bahwa mengatur pola makan yang sehat itu harus repot dan juga mahal. Iya Mbak, kalau misalkan saya diet sendiri di rumah masakannya beda, kan orang di rumah nggak bakal suka kan sama makanan yang hambar, terus nggak pakai santan, gorengan gitu. Kalau saya masak buat diri saya sendiri kan pasti bahan-bahannya beda lagi, nama budget lagi Mbak. Mahal, saya pusing deh. Baik, jadi Ibu merasa khawatir ya kalau masakan di rumah jadi kurang sedap kalau tidak menggunakan makanan yang digoreng ataupun menggunakan santan. Nah, Ibu juga khawatir ingin memastikan keluarga Ibu tetap suka dengan masakan yang Ibu buat. Nah, Ibu juga tidak perlu khawatir ya untuk menggunakan makanan yang mahal karena kita di sini nggak akan pakai makanan yang mahal kok, bisa pakai makanan yang lokal. Tuh, jadi begini, boleh saya jelaskan sedikit soal tadi Ibu menggunakan perumpamaan yang sederhana. Iya boleh Mbak, kalau makan sederhana. Baik, nah, jadi pembuluh darah Ibu ini anggap saja itu adalah sebuah selang air. Nah, kalau di dalam selang itu banyak tumpukan pasir atau kotoran, itu kan nanti airnya jadi susah lewat, tekanannya jadi lebih kencang sampai selang ini akan jadi tegang ya Bu. Nah, tugas kita ini adalah pelan-pelan untuk menghilangkan pasir tersebut agar aliran air ini lebih lancar lagi. Nah, Ibu jadinya tidak gampang pusing ataupun tidak cepat lelah. Nah, Ibu tadi juga bilang takut masakan yang Ibu masak itu kan hambar. Nah, bagaimana kalau kita coba ganti teknik memasaknya? Kita bisa menggunakan berbagai macam rempah yang ada. Juga untuk teknik memasaknya itu dibandingkan dengan menggoreng hingga terendam minyak, bisa Ibu ganti dengan dikukus atau dipepes seperti ikan pepes ya Bu. Ini boleh saya contohkan. Kalau seperti ikan pepes ini kan dia tidak menggunakan minyak, tidak menggunakan santan. Nah, dia hanya menggunakan bahan-bahannya seperti ya ikannya sendiri, terus ditambah tahu, dan juga dikasih rempah-rempah dan bahan-bahan yang bisa menambah cita rasa seperti kunyit, bawang. Di sini juga ada tomat dan juga daun kemangi. Dia menambah cita rasa tanpa membuat masakan ini tidak sehat. Oh, kalau untuk yang tadi itu kan kayak buat makanan lauk gitu ya Mbak, yang kering-kering gitu. Nah, tapi kalau misalkan makanan yang berkuah gitu gimana ya Mbak? Soalnya tuh saya sih masaknya tuh kayak sayur yang pakai santan gitu. Baik Ibu, untuk masakan yang berkuah itu, untuk pengganti santan itu bisa dengan cara lain. Bisa Ibu menambahkan kemiri di masakannya atau menggunakan jagung manis yang di blender. Itu bisa membuat kuah dari masakan Ibu ini jadi kental. Terus tuh rasanya juga tetap gurih, jadi lebih ramah untuk pembuluh darah Ibu. Nah, untuk sayurnya itu kan tadi Ibu juga takut yang mahal-mahal, tidak perlu menggunakan sayuran impor seperti brokoli ataupun bangkol yang mahal, bisa pakai yang lokal seperti bayam, kangkung ataupun labu siam yang bisa kita temuinya gampang nih di pasar setiap hari dan harganya itu juga murah. Contoh-contoh masakannya itu selain santan kan bisa dengan masakan lain seperti di kuah bening, seperti ini Bu, ada bayam, wortel kuah bening, dia tidak menggunakan santan, tidak menggunakan minyak, dan juga bisa Ibu atur untuk rasanya. Nah, kalaupun rasanya Ibu takut garam juga membuat dia tidak enak, menjadi hambar, Ibu bisa tambahkan bumbu-bumbu lain seperti bawang, kunyit, atau kencur. Itu bisa menambah cita rasa. Ataupun bisa tumis seperti kangkung. Di kangkung ini juga tidak menggunakan banyak minyak ataupun menggunakan santan, dan juga untuk rasanya Ibu bisa untuk tetap kurangi garamnya tetapi menambahkan dari bumbu-bumbunya. Ataupun seperti sayur asam ini, dia banyak sayurnya, tetap sayur lokal, tidak pakai santan, tidak pakai minyak, dan untuk rasanya bisa Ibu tambahkan dari bumbu-bumbunya juga, tetap gurih Ibu walaupun tidak menggunakan gorengan, tidak menggunakan santan ataupun garam yang banyak. Nah, dari pilihan tadi, kira-kira langkah kecil apa yang paling mungkin untuk Ibu lakukan, Ibu coba di rumah untuk minggu ini? Kalau untuk minggu
dengan memikirkan cara supaya tetap bisa makan enak tapi tubuh ibu juga lebih sehat. Nah, sebelum kita akhiri, boleh ibu bantu ulangi lagi apa tadi rencana kecil yang akan ibu lakukan di rumah untuk minggu ini? Tadi tuh saya mau ngubah teknik memasaknya supaya nggak digoreng-goreng lagi, kayak ditumis, dipepes ataupun yang dibakar gitu. Sama saya nambah-nambahin bumbu dapur di masakan supaya lebih berasa dan gak hambar walaupun saya nggak pakai banyak garam. Sama paling kalau misalkan ada sayur-sayur gitu nanti saya coba yang pakai jagung itu ataupun sayur kuning aja. Baik, tepat sekali ya ibu. Nah, dari perubahan yang kecil ini yang ibu akan lakukan terus-menerus itu bisa membawa hasil yang besar untuk kesehatan ibu ke depannya. Nah, saya yakin ibu bisa melakukannya demi kesehatan ibu supaya ibu tetap bisa mengurus keluarga ibu di rumah. Baik Mbak, terima kasih atas konsultasinya hari ini. Baik, terima kasih juga ibu.